Gerakan ini berawal dari sekumpulan para pemuda yang resah dan khawatir akan dampak dari pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi. Terutama untuk kota Surabaya sendiri, merupakan pusat perekonomian di Jawa Timur, dan kawasan ini juga tercatat kasus terbanyak positif COVID-19 di Jawa Timur, di mana jumlah penduduk di kota ini sendiri merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah kota Jakarta, di mana kebanyakan orang menggantungkan hidupnya mencari nafkah, dan di sini pula tempat ini terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan. Sebelum PSBB diberlakukan, gerakan di rumah saja telah terdengar lebih dulu gaungannya, semakin lantang disuarakan oleh pesohor hingga tokoh-tokoh tanah air. Pergeseran gaya hidup pun juga berubah, seperti bekerja, liburan, sekolah, menghadiri acara, bahkan melakukan ibadah pun juga sudah berubah secara drastis. Gerakan kali ini sangat berarti untuk mereka yang sedang membutuhkan. Mendengar keresahan hati yang muncul dari sosok pemuda biasa yang menemukan inspirasi dan motivasi akan gerakan ini. Ingin sedikit bercerita, awal mula gerakan ini benar-benar dimulai dari banyaknya keresahan ya, melihat situasi negeri ya. Tiba-tiba isu pandemi COVID ini yang tadinya tidak pernah kita bayangkan ya bakal berdampak separah ini. Ternyata setelah pemberlakuan PSBB pertama, PSBB kedua, dan PSBB berikutnya, ternyata semakin kesini benar-benar membuat bangsa ini semakin tidak berdaya ya. Terutama yang paling merasakan adalah tentu saja masyarakat-masyarakat kecil ya yang ada di seluruh penjuru negeri. Banyak yang kehilangan pekerjaan, kemudian banyak yang tentu saja kehilangan sumber penghasilan. Perlu diketahui buat rekan-rekan semua, untuk proses kegiatan ini kita meliputi yang pertama ada rapat kerja pastinya dari tim relawan sendiri, kemudian ada beberapa rapat koordinasi untuk mengevaluasi pergerakan, kemudian setelah ada rapat koordinasi kita melanjutin pastinya dengan periode pengumpulan donasi ini kemudian dikumpulkan, donasi berupa sembako langsung dihimpun di posko, tetapi donasi berupa uang tunai kemudian akan dibelanjakan dalam bentuk sembako. Setelah itu ada survei untuk menentukan target distribusi sehingga kita memastikan benar-benar distribusi ini tepat sasaran. Kemudian ada pelaksanaan distribusi ini benar-benar semua potensi relawan baik dari internal mahasiswa Stesia sendiri maupun rekan-rekan lain yang membantu dihimpun di dalam hari yang sama, kemudian kita mendistribusikan bantuan ini. Setelah bantuan ini terdistribusi, tentunya ada report umum distribusi untuk memastikan apa benar bantuan atau donasi ini sudah tersalurkan secara baik dan tepat sasaran. Kemudian kita melakukan evaluasi keseluruhan yang nantinya akan menjadi acuan untuk distribusi berikutnya.
di distribusi kedua ini saya sebagai koordinator distribusi kedua. Untuk titik lokasinya ada di Panti Lansia, daerah Meleto, Menur Pumpungan, Bratajaya, dan Brateng Binangun. Ya penjualan ya kurang, pendapatan juga kurang. Soalnya itu kan gini kan waktu musim hujan, jadi kan nggak bisa cari ikan. Terpaksa kayak saya kalau seperti saya ini cari, jadi terpaksa ke luar kota, ke Sidoarjo itu. Jadi ke Sidoarjo itu terpaksa nggak bisa kan ke sana ya. Jadi nggak bisa cari ikan di nggak bisa Sidoarjo. ya. Kegiatan relawan Stesia Tangan Untuk Kawan ini melibatkan yang pasti teman-teman mahasiswa Stesia Surabaya, kemudian ada potensi relawan juga yang datang dari teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa umum lainnya seperti dari TES dan UNER. Kemudian harapan kami ke depannya dosen, karyawan, serta orang yayasan Civitas Akademika Stesia ini benar-benar bisa secara penuh terlibat bersama-sama dalam gerakan ini, sehingga banyak tangan-tangan baik yang bisa kita gunakan untuk menyalurkan bantuan ini ke rekan-rekan atau kawan-kawan masyarakat kecil kita yang memang membutuhkan perhatian. Gini, ulan ini bisa, ulan lanjutnya nggak bisa gitu. Jadi nanti ulan lagi kerja lagi di sini gitu. Kalau nggak sambil cuci-cuci setrika di tempat orang lain mungkin nggak gitu. Semoga cepat selesai, Mas. Soalnya apa? Kalau gini terus mati aku, bisa pusing waktu. Temen, saking ngempet aku. Ya drastis menurun lah, 50% menurun. Kita biasa penghasilan sampai umpama keuntungan 100 bisa cuma 25, kan memprihatinkan gitu. Dalam satu hari ya? Satu hari. Ya, dibilang cukup, nggak cukup ya. Kayaknya nggak cukup, tapi ya kita semangat aja untuk menutupi. Apalagi pekerja keras itu kan dilihat, apalagi keadaan begini. Nggak bisa cari untung banyak. Juga dan mungkin yang di daerah sana Anda bisa melihat sendiri kan daerah kami yang empet-empetan rumahnya itu dengan kondisi COVID ini sangat-sangat terdampak sekali. Kelihatannya mungkin rumahnya besar, tapi mereka sudah tidak bekerja. Jadi bantuan seperti ini walaupun beras 1 kilo itu sangat berkah. Jadi lebih ada nilainya beras 1 kilo saat kondisi seperti ini. Itu bantuannya. Untuk itu mungkin kalau masih ada sisa, masih ada apa, monggo kami terbuka untuk masyarakat kami yang sangat membutuhkan. Harapan kami dalam gerakan relawan Stesia Tangan Untuk Kawan ini adalah yang pertama kami berharap dengan banyaknya donatur dan dengan banyaknya donasi yang masuk melalui gerakan panggilan kemanusiaan ini semakin banyak lagi saudara-saudara kita yang memang betul-betul membutuhkan dukungan dan perhatian ini benar-benar terdampak lah sama penyaluran dan distribusi dari Kita distribusi yang kedua berada di Barata RW 6. Nanti untuk teknisnya distribusi yang pertama kali kita sering gini, tapi nggak tur orangnya di sini tetap cuma
ini kenapa? Ya, karena Mas. Rika juga aku bilang tahun nggak ketemu adikmu. Rika habis bilang tahun nggak ketemu. Salah satunya di antara itu cucunya. Iya. Gimana Ibu? Ya. Lagi kalau apa konflik ini Rika kok gak ada karung Gerakan relawan yang dilakukan pemuda Surabaya ini adalah contoh solidaritas yang terbangun dan kiat menguat di tengah krisis COVID-19. Gerakan kecil ini juga adalah salah satu contoh inspirasi untuk kita semua agar lebih peduli dan sadar akan keadaan sekitar yang membutuhkan bantuan dan perhatian. Dari gerakan kecil ini juga membuktikan bahwa masih ada kepedulian dan masih banyak orang baik di sekeliling kita yang memilih untuk tidak berdiam diri di saat usia habis digagahi krisis pandemi ini. Sebuah gerakan yang harus diapresiasikan dan terus dilakukan. Dari gerakan seperti inilah kita harus belajar bahwa suatu tindakan kecil bisa melahirkan perubahan besar. Apa yang kita perbuat akan kembali pada diri kita. Nilai-nilai perjuangan inilah yang patut kita pertahankan. Mungkin suatu saat mereka akan menua, tetapi nilai-nilai yang mereka tanamkan terus hidup dan akan menjadi contoh untuk para penerusnya. Lekas sembuh dan kembali pulih bumi pertiwiku.